Artinya ketika memang berbicara soal reforma agraria, maka Jawa adalah hal yang utama atau hal yang harus dijalankannya reforma agraria. Cuman memang ada beberapa problem ketika saya melihat reforma agraria yang digagas oleh Jokowi JK itu. Pertama, pemerintah sangat fokus bicara soal luasannya atau objeknya, objek yang akan dibagikan. Tapi pemerintah sampai hari ini juga tidak melihat siapa penerima dari reforma agraria itu sendiri. Sampai hari ini angkanya nggak ada, tapi kalau angka yang akan dibagikannya itu ada 4,5 plus ada 12,7. Itu tidak bergeser dari reforma agrarianya SBY, PPAN-nya SBY. Kalau SBY kan 9,7 ditambah 12. Kalau Jokowi 9 ditambah 12,7. Itu tidak berubah. Nah, melihat dari itu, apa tujuan dari reforma agraria itu sendiri? Reforma agraria kan untuk mengubah hubungan produksi yang timpang atau yang tidak adil menjadi lebih adil. Artinya ketika bicara soal reforma agraria itu tidak melulu berbicara soal tanah, kecuali dia berbicara soal land reform. Itu pasti hanya akan berbicara soal tanah. Bagaimana situasi di Jawa, kita juga lupa bahwa Indonesia juga punya undang-undang bagi hasil, UU PBH, undang-undang pokok bagi hasil, yang sampai hari ini undang-undang itu juga tidak pernah diterapkan. Bagaimana di Jawa itu petaninya tertindas dan terhisap itu, selain memang tidak memiliki tanah, karena akibat dari monopoli tanah itu juga terjadi monopoli produksi, monopoli harga, benih, dan yang lainnya. Dan pemerintah sampai hari ini tidak memperhatikan soal itu, sehingga kemiskinan di Jawa itu makin parah. Bagaimana lintah darat ataupun riba di pedesaan itu meningkat. Ketika meminjam pupuk misalnya kepada tengkulak dan yang lainnya, dia sudah pasti tidak punya kebebasan, tidak punya kemerdekaan untuk menjual hasil produksinya itu sendiri. Dia harus menjual ke tengkulak itu atau yang meminjamkan pupuk dengan ditentukan harganya di awal. Jadi tidak ada pengaruhnya harga berapapun. Kedua, memang pemerintah mencabut subsidi yang ada di sektor pertanian untuk Jawa, obat, pupuk, dan macam-macam yang hari ini sudah dicabut. Jadi memang ketika memang mau bicara soal reforma agraria, harusnya juga pemerintah bicara soal-soal itu juga didiskusikan. Selain tadi menurut saya, pertama objek, kedua subjek, itu harus jelas. Terutama subjeknya. Karena terakhir misalnya untuk Jawa saja, ketika UGM itu mendapatkan sekitar 10.000 hektar lahan perhutani di Blora sama Nganjuk. Itu dia bilang sih hutan sosial, kehutanan sosial itu, tapi diserahkan ke UGM. Karena artinya pemerintah itu tidak percaya bahwa rakyat bisa mengelola itu dengan baik. Dia hanya percaya terhadap dirinya sendiri, termasuk perguruan-perguruan tinggi itu mendapatkan hak yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena memang pemerintah tidak menentukan siapa yang akan menerima dari objek ini. Ataupun di luar Jawa misalnya, bagaimana ketika 20% dari luas HGU atau katakanlah kita katakan itu adalah areal plasma, itu menjadi salah satu program reforma agraria. Sudah jelas rakyat hilang. Kalau dengan Sinarmas rata-rata 80-20. Jadi kalau rakyat menyerahkan lahan 10 hektar, dia akan jadi 2 hektar. Dan itu disertifikatkan, itu sudah pasti. Dan itu masuk dalam programnya reforma agraria yang dikeluarkan oleh KLHK. 7 kriteria yang dikeluarkan oleh KLHK. Di mana ada perubahan relasi produksinya, itu nggak ada. Yang jelas dia menyerahkan 10 hektar dapat 2 hektar plus ditambah utang sekitar 50 atau per paketnya.
per paketnya kan rata-rata 2 hektar, artinya itu tidak merubah sama sekali struktur agraria yang ada atau ketimpangan yang ada di yang disasar oleh reforma agraria itu sendiri. Kedua, itu soal sertifikasi areal-areal transmigran. Itu bukan reforma agraria, karena itu sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan sertifikat di situ. Terus nggak tahu, saya juga masih tidak yakin kalau kehutanan sosial yang 12,7 itu juga masuk dalam reforma agraria. Karena masyarakat ya tidak bisa mengelola apa-apa, di situ hanya akan menjaga hutan, artinya kan pemerintah akan mendapatkan hasil yang maksimum karena masyarakat menjaga hutannya tidak perlu mengeluarkan apa-apa dan pasti akan aman hitungannya ketika itu dijaga oleh masyarakat. Karena terakhir yang di Jambi itu terjadi kerusuhan ketika ditetapkan menjadi areal hutan sosial dan diserahkan kepada masyarakat lokal. Terus sementara di situ sudah banyak tumbuh-tumbuhan kopi dan macam-macam, lada dan sebagainya yang itu ditanam memang orang-orang luar. Lalu diambil dan terjadi kerusuhan. Artinya tidak menyelesaikan soal konflik agrarianya di situ. Artinya, jadi bagaimana ketika kita bicara soal reforma agraria di Jawa atau lebih spesifik bicara di hutan Jawa, yang harus diperhatikan menurut saya itu adalah pertama soal kita harus mengidentifikasi dulu itu adalah penerimanya di Jawa ini. Siapa yang punya hak? Karena kita akan merubah hubungan produksi, hubungan sosial yang timpang akibat penguasaan tanah antara yang miskin atau buruh tani miskin dengan penguasa-penguasa yang lebih tinggi. Nah, berapa persen yang itu akan menerima itu? Itu hal yang penting menurut saya untuk diperiksa di Jawa ini, karena banyak terjadi pengambilan tanah-tanah hutan di Jawa itu tidak berubah hubungan itu. Kebanyakan tidak ada ya, tetap saja kalau dia buruh tani ya tetap menjadi buruh tani. Kalaupun dia kebagian tanah, karena terjadinya misalnya terakhir yang reforma agraria yang digagas oleh SBY yang dibagikan ketika peringatan ke-50 atau ke berapa gitu, saya lupa, di Istana Bogor. Sekarang itu sudah tidak dimiliki lagi oleh penerima-penerima itu. Karena memang tanahnya pertama tidak subur yang dibagikan itu. Kedua, memang mereka tidak punya akses, tidak punya modal dan sebagainya, sehingga ketika dibagikan tanah itu ya tetap saja dia akan meminjam kepada tengkulak, meminjam kepada rentenir dan sebagainya, sehingga tanahnya bahkan meminjam kepada orang-orang yang lebih kaya dari mereka. Akhirnya tanahnya terkonsentrasi lagi, mereka tetap saja menjadi buruh tani atau tani miskin di situ. Artinya program itu tidak merubah hubungan produksi yang harusnya dirubah ketika reforma agraria itu dijalankan baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Nah, sehingga kalau melihat dari itu semua, Jawa sangat mungkin untuk dijalankan reforma agraria. Kita tidak perlu memperdebatkan